Siapa di antara kalian yang tidurnya masih belum tenang karena mendapat ancaman dari DC-DC pinjol dan kalian sedang gagal bayar di beberapa aplikasi pinjaman online? Oke, langsung saja nih. Di sini saya akan membahas masalah beberapa tipu daya dari DC pinjol yang mungkin berhasil membuat tidur kalian tidak nyenyak. Nah, dari pembahasan ini mungkin ada yang sedikit membantu ya, membantu kalian jika kalian mengalami hal yang sama, sehingga kalian bisa lebih tenang menghadapi trik-trik atau cara kotor dari DC pinjol ya. Oke, jadi begini, saya mau ngasih tahu. Yang pertama, DC itu akan selalu mengancam akan datang ke rumah kalian, yang merupakan salah satu yang paling ditakuti oleh orang-orang yang membuat orang ini jadi stres ya. Alasannya banyak. Mungkin karena kalian malu sama tetangga, malu sama, takut sama anak, istri, suami gitu kalian, karena kalian tidak bilang lah gitu kalau saat kalian pinjaman online. Namun pada kenyataannya mereka itu nggak akan datang secepat yang mereka katakan ya. Saya akan datang jam segini, nggak bakal mereka seperti itu, karena di situ datang tuh nggak bakal bilang-bilang. Logikanya kalau dia bilang-bilang ya kita udah kabur dong ya. Nah, biasanya juga mereka itu biasanya akan datang setelah 90 hari ya, atau di bawah 90 hari ketika kalian telat gagal bayar. Tapi ini pun untuk pinjol yang legal OJK yang terkenal banyak di lapangan ya. Tapi beberapa pinjaman online juga nggak ada di lapangan ya. Nah, terus yang kedua, DC pinjol itu memiliki trik unik nih, yaitu mengancam akan menghubungi orang-orang yang ada sekitar rumah ya, seperti Pak RT, Pak RW ya. Ini bisa membuat kalian tidak bisa tidur nyenyak, karena kalian akan memikirkan rasa malu jika mereka tahu kalau kalian gagal bayar pinjol. Nah, namun sebenarnya kalian tuh nggak perlu khawatir juga, karena DC pinjol itu tidak akan tiba-tiba datang ke RT RW kalian ya, karena itu bukan urusan mereka. Dan belum ada juga RT RW ngurusin utang kalian, tuh nggak ada, dan nggak ada kasusnya seperti itu ya. Terus yang ketiga, DC pinjol itu juga mengancam akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Namun sebenarnya ini hanya metode untuk mengintimidasi kalian agar segera membayar hutang ya. Ini murni urusan perdata, sehingga kalian tidak akan dipenjara karena itu. Nah, jadi itulah beberapa tipu daya DC pinjol yang mungkin bisa membuat kalian tidur tidak nyenyak ya. Ya, semoga adanya informasi ini nih, kalian tuh bisa lebih tenang menghadapi trik-trik mereka. Nah, kesimpulannya dari pembahasan ini tentang tipu daya pinjol yang membuat tidur nggak nyenyak adalah bahwa kita harus tenang, tidak perlu takut dengan ancam-ancaman yang dilakukan oleh DC tersebut. Kita tuh harus tetap bijak ya dalam menghadapi situasi seperti ini. Tidak terburu-buru membayar hutang jika kita memang belum mampu gitu kan. Kita bisa mencari solusi dengan cara berkomunikasi dengan DC-nya dan dari pihak aplikasinya gitu, mungkin siapa tahu bisa diberi keringanan gitu kan. Nah, pokoknya kita terhindar ya terjadi adanya tindak-tindakan yang merugikan. Dan juga selain itu kita harus lebih berhati-hati nih dalam meminjam uang dari pinjaman online. Sebaiknya kita hanya meminjam uang dari lembaga keuangan resmi terdaftar atau resmi ya, yang memiliki reputasi yang baik. Terus jangan terburu-buru dan tergiur dengan iklan-iklan yang menawarkan pinjaman dengan bunga rendah lah, proses mudah lah, karena biasanya itu adalah modus penipuan. Terus terakhir nih, kita itu harus selalu memperhatikan kesehatan mental kita ketika menghadapi masalah finansial dan utang ya. Jangan biarkan kecemasan dan tekanan yang datang dari DC pinjol mengganggu tidur kita. Kita bisa mencari bantuan dari keluarga atau teman-teman terdekat gitu kan. Nah, itu yang bisa membuat mental kita menjadi semakin bagus ya. Kita komunikasi aja lah sama orang terdekat, karena siapapun yang bisa menolong saat kita terpuruk adalah orang-orang terdekat kita. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Singkat saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.